Shalom, selamat pagi Jemaat Kapel. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk ibadah doa puasa yang pertama. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilakan setiap kita untuk mengambil saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Sebagai ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan, karena hanya Dialah yang layak menerima segala pujian. Kita menaikkan sebuah pujian penyembahan, segala pujian. Pencipta hidup,
pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini, sehingga kami juga bisa memasuki tahun yang baru, memasuki tahun ajaran di semester 2 yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Dan semua kegiatan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Dan di hari ini, di pagi ini, kami akan beribadah kepadamu sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Kapel dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam sesi doa yang pertama, kita akan kembali memuji Tuhan lewat pujian Jadikan Aku Rumah Doamu.
Saat ini kita akan masuk dalam sesi doa yang pertama. Dalam sesi doa yang pertama ini, kita fokus untuk menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana pada saat ini kita boleh masuk dalam semester yang baru dan kita minta pertolongan Tuhan untuk memulai semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, bersyukur karena Tuhan telah memberikan kekuatan serta kesehatan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan yang ketiga, bersyukur atas penyertaan Tuhan di mana kita boleh kembali dari liburan kita. Kita juga bersyukur ada mahasiswa-mahasiswa yang boleh menyelesaikan pelayanan dan tanggung jawab mereka dalam masa praktek PKL dan KKL. Dan semua itu karena kebaikan dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita bersyukur juga karena kita boleh menyelesaikan registrasi dalam semester ini dengan baik. Dan yang akan menutup kita dalam sesi doa pertama, saya minta dengan kasih saudari Janet. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, kami boleh ada di tempat ini, seluruh sivitas akademik, kami boleh bersama-sama datang untuk berdoa dan ibadah puasa kami di awal semester. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih bisa ada semuanya hanya karena anugerah-Mu melalui Yesus Kristus Bapa. Kami berterima kasih pagi hari ini, kami mau mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih bahwa bulan yang lalu kami boleh berlibur di tempat kami masing-masing dan kami berterima kasih kalau Tuhan boleh bawa kami kembali ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami mengucap syukur Bapa. Kami juga mengucap syukur bagi kakak-kakak kami yang baru pulang melaksanakan masa praktek mereka selama 6 bulan. Terima kasih Bapa karena mereka juga dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Dan di pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan setiap kegiatan kami pada semester ini. Kami mengucap syukur satu semester yang lalu Tuhan boleh pelihara kami, Tuhan boleh tuntun kami sehingga kami boleh melewati semester kemarin dengan baik. Dan di awal semester ini kami mau datang beribadah kepadamu dan membuka semester yang baru ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memimpin kami di semester yang baru, menolong memampukan setiap kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang ada di semester yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa menaikkan setiap ucapan syukur dan terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Baik, saat ini kita akan kembali menaikkan kembali doa kita di sesi yang kedua
Adapun bahan doa yang akan di sesi kedua ini, saya akan bacakan untuk kita. Dalam sesi doa kedua ini kita akan mendoakan bagi kampus kita STFT Jeffrey Makassar. Kita akan berdoa bagi segala program yang ada dalam kampus, baik dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam setiap rencana kita dalam kampus ini. Kita juga kemudian berdoa untuk pimpinan STFT Jeffrey Makassar, serta sponsor, donatur yang ada. Biar Tuhan memberkati setiap pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kita berdoa juga buat yayasan, baik dari ketua sampai ke bagian-bagian yang ada, agar Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Kita juga turut berdoa buat fasilitas yang ada di kampus, agar semuanya dapat digunakan dengan baik, khususnya rencana pembangunan asrama ASPRI. Kita berdoa agar Tuhan yang memberkati dan menolong rencana ini. Namun sebelum kita menaikkan doa kita di sesi kedua ini, kita akan kembali menaikkan pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 226, Jangan Melalui Aku ya Yesus. Sesi ini yang akan mengaminkan doa kita, Saudara Nelson. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada saat pagi hari ini Bapa, ada waktu bagi kami untuk datang bersekutu memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, sebelum kami naikkan setiap doa-doa kami pada pagi hari ini, Bapa ampuni kami sadar kami orang yang berdosa. Untuk itu Bapa ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Bapa, biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar untuk memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami berdoa buat setiap program yang ada di kampus kami, baik itu program jangka pendek dan program jangka panjang. Tuhan berkati akan setiap program-program yang direncanakan. Apapun yang direncanakan Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Biarlah Bapa mari memberkati akan setiap program yang ada, biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap para pemimpin yang ada di kampus kami. Berkati buat para dosen-dosen, karyawan, mahasiswa-mahasiswi, setiap orang-orang yang bekerja di kampus kami. Tuhan mari memberkati akan setiap kami. Berikan semangat buat kami, biarlah kami boleh memiliki motivasi yang benar untuk belajar bersama-sama, untuk bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap ketua yayasan yang ada. Tuhan berkati akan setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan Bapa, apapun yang mereka perlukan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati akan setiap mereka, supaya dengan semuanya itu nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa juga Bapa buat setiap fasilitas yang ada di kampus kami, agar semuanya boleh digunakan dengan baik, khususnya dalam rencana pembangunan asrama putri. Tuhan mari memberkati akan setiap kebutuhan, keperluan, biarlah semua boleh tercapai dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan Bapa. Kami akan menutup sesi doa kami pada kesempatan pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yesus, dia tak
Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu di hari ketika kami berdoa dan berpuasa bersama. Karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami diberkati dalam puasa dan berdoa pada hari ini. Oleh Yesus Tuhan kami, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, yang pertama ketawa dulu semua. Ya. Kita tidak perlu berpuasa kemudian muka kita, ya, tetap muka kita berseri-seri, bahkan orang pun tidak tahu kenapa kita berpuasa. Saudara, berpuasa ada hampir di semua agama. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua mempunyai puasa. Semua mempunyai doa dan puasa. Dan itu sebenarnya memberi pelajaran kepada kita bahwa jiwa manusia selalu ingin mencari sesuatu yang ada di sana. Sesuatu yang di luar dunia empiris. Kalau saya katakan dunia empiris, itu berarti apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa raba, apa yang kita bisa dengar. Manusia selalu ingin mencari di luar itu. Dan mereka berdoa dan berpuasa. Saudara, orang Kristen juga berpuasa. Dan bagaimana cara berpuasanya, itulah yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama membuka dari Matius pasal 6. Bagian yang saudara sudah tahu. Tapi, walau saudara tahu, bisa jadi saudara belum tahu. Dan saya juga, saya kira saya sudah tahu. Tapi ketika mempersiapkan firman ini, ternyata saya juga belum tahu. Matius 6, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-18. Dulu dosen saya di sini mengatakan, Pak Silalahi, almarhum, kalau ada pengkhotbah mempunyai ayat yang panjang, kira-kira dia tidak bersiap. Dia ingin take time dengan membaca panjang-panjang. Tapi saya mau pastikan kepada saudara hari ini, saya bersiap untuk saudara. Mari berganti-ganti kita membaca. Mulai dari ayat yang kelima, kaum wanita terlebih dahulu. Demikian ayat yang ke-6, kaum laki-laki, dan kita sampai pada ayat yang ke-18. Kita mulai dari ayat kelima, kaum wanita, 1, 2, 3.
Saudara, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi bukan hanya mendengarkan tetapi melakukannya. Saudara, dari narasi-narasi yang kita baca tadi, kita melihat bahwa orang-orang pada masa Yesus juga sudah berdoa. Dan mereka berpuasa. Orang Israel sudah mempunyai sejarah berdoa dan berpuasa ribuan tahun, saudara. Tetapi pada masa Yesus, arogansi, kemunafikan, legalisme telah membuat doa mereka menjadi doa-doa yang salah. Bagi orang-orang Farisi yang keras kepala, Yesus keras. Dia mengatakan kamu seperti kuburan yang mati. Yesus keras. Tetapi bagi orang-orang yang mau diajar, bagi murid-muridnya, Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa yang benar. Saudara, melalui bacaan tadi, ada tiga prinsip tentang doa yang ingin diluruskan kembali oleh Yesus. Dan dengan demikian kita pagi ini belajar untuk kembali berdoa dengan cara yang benar. Saya tidak pungkiri semua kita masih berdoa. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah kita masih berdoa dengan benar? Yang pertama, berdoa dan berpuasa itu adalah hal-hal yang privat. Itu adalah hal-hal yang sangat pribadi. Bahkan ketika saat ini kita sedang berkumpul bersama di sini berdoa dan berpuasa, itu pun adalah sangat pribadi. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu pada saat ini apakah saudara berpuasa dan berdoa atau tidak. Saudara bisa hadir dalam ruangan ini, namun saudara tetap tidak berdoa dan tidak berpuasa. Saya dapat hadir di ruangan ini, berkhotbah di sini, tapi saya tidak berdoa dan berpuasa. Pikiran saya mungkin ada di rumah sakit. Di mana pikiran saudara sekarang? Sebagian mungkin pikiran saudara ada di tukang bakso di bawah. Sebagian pikiran saudara mungkin ada di mall. Saudara yang pulang dari PKL mungkin pikiran saudara di tempat PKL. Karena saudara sedang jatuh cinta sama anak gembala saudara di sana. Iya. Itu bisa terjadi. Saudara jangan ketawa, saya sedang serius. Saudara hadir di sini berdoa dan berpuasa, namun saudara sebenarnya tidak berdoa dan berpuasa. Saudara, Yesus dalam narasi yang kita baca tadi, berdoa adalah hal yang sangat privat, sangat pribadi. Itulah sebabnya dalam ayat ke-18 Yesus mengatakan, itu seperti sesuatu yang di tempat yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Sebagian saudara mungkin ada yang masih membuka gadget saudara di tempat duduk di sana. Saya tidak marah kepada saudara. Tidak ada juga yang menghukum. Tetapi saudara kehilangan berkat pada hari ini. Ketika kita semua berdoa dan berpuasa. Saudara kehilangan sesuatu. Saudara sebagai orang-orang yang sedang dididik secara spiritual. Bukan saja saudara. Dosen di sini juga sedang dididik Tuhan secara spiritual. Kita memerlukan hal-hal ini, saudara. Kita memerlukan hal-hal ini. Dan jikalau kita melakukan dengan benar, secara privat, secara tersembunyi,
maka saudara ada garansi di dalam ayat 18. Maka Bapamu juga yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tidak sia-sia kita berdoa dan berpuasa, saudara. Tidak sia-sia. Saya minta tisu dulu boleh? Saya kadang-kadang kalau khotbah seperti ini, saudara bisa terbawa perasaan dan saya bisa menangis. Tidak sia-sia, saudara. Saya 25 tahun ada di sekolah ini dan sejak saya pertama ini adalah tradisi dalam sekolah ini. Tradisi yang tidak pernah hilang. Kenapa? Karena semua orang di sekolah ini tahu bahwa ini sesuatu yang berguna. Sesuatu yang berguna. Dan saya bisa melihat kemajuan sekolah ini dari waktu saya di sini 30 tahun lalu ketika masih belajar sampai sekarang. Tuhan terus membawa tingkat demi tingkat, tingkat demi tingkat ke arah kemajuan. Yang mungkin dulu pendiri-pendiri sekolah ini tidak pernah berpikir untuk itu. Tepuk tangan untuk itu, saudara. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, ketika saya capek, saya lihat saudara-saudara yang musik yang sedang resital. Saya lihat di YouTube, istri saya tidak punya YouTube, saudara, saya tidak punya gadget. Jadi saya pinjam istri saya punya. Saya lihat saudara-saudara yang resital. Saya melihat, luar biasa. Waktu Pak Bennett mulai kelas musik di sekolah ini, jauh dari itu. Bahkan kelas musik hampir tutup. Betul Pak Robi? Pada waktu saya di Australia ketemu dengan pendirinya Pak Bennett. Dia berdoa untuk saya, dia tumpangkan tangan, dia katakan, Simon, kasih tahu sama ibu rohani. Jalankan terus itu kelas musik. Jangan lupa lagu him. Pak Bennett yang sudah hampir 80 tahun pada waktu itu mengatakan kepada saya. Hampir mati, saudara. Tetapi ketika saya melihat saudara yang bermain piano, resital, saudara yang conducting, lagu-lagu yang saudara bawa, luar biasa, saudara. Saya hanya tahu sedikit tentang musik, dan saya suka musik. Satu keluarga kami suka musik. Dan saya melihat saudara yang bermain luar biasa. Kenapa, saudara? Tuhan terus menyertai sekolah ini. Pada saat kita berdoa, pada saat kita berpuasa. Ada guna berpuasa. Saudara, saya tadi sudah bertanya kepada saudara, apakah saudara betul-betul berpuasa? Nah, privasi itu ditunjukkan Yesus. Pertama melalui masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saudara, kalau sekarang di Makassar saudara masuk kamar, saudara tutup pintu, itu tetap beribut. Kenapa? Karena knalpot kendaraan dibuka, suaranya bebebebebebet, terlalu banyak. Tetapi saya sedang membayangkan di tanah Palestina, dengan orang yang pada waktu itu belum begitu banyak. Kemudian orang masuk ke dalam kamar dan mengunci. Itu sesuatu tempat yang sangat hening. Yang saudara tidak perlu berbicara dengan kuat. Berbisik pun saudara sudah bisa mendengar. Saudara bukan hanya bisa mendengar, bahkan saudara ketika berbicara, saudara pun perlu hanya berbisik. Saudara, kita perlu mempunyai keheningan. Saya mau minta sekarang saudara semua tutup telingamu, kuat-kuat, kiri kanan pakai tanganmu. Coba tutup telingamu semua. Sekarang buka. Apa yang kamu dengar pada waktu menutup telingamu? Sebagian kamu pasti mendengar duk 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 duk. Apa itu? Suara jantungmu.
Sebagian kamu mendengar apa itu? Peredaran darahmu yang mengalir dari bawah sampai ke kepalamu lewat di situ bisa kamu dengar. Sekarang ketika kamu sudah membuka tanganmu, bisa kamu dengar? Jawab. Kenapa? Noise. Masking. Terlalu banyak hal yang masuk dari luar sehingga kamu tidak bisa mendengar suara yang halus itu. Tetapi ketika kamu tutup telingamu dan semua suara dari luar tidak bisa masuk, maka kamu sekarang bisa mendengar suara yang halus. Itulah doa dan puasa, saudara. Pada saat kita berdoa dan berpuasa, kita meninggalkan semua kesibukan kita. Kita bukan hanya membuka mulut kita kepada Allah dan kita menyampaikan doa kita, tetapi pertama-tama kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Dia berbicara kepada kita karena terlalu sering di sekitar kita ini terlalu ribut, saudara. Kesibukan begitu banyak. Saya yakin dosen-dosen ini juga terlalu banyak kegiatannya. Dia harus memeriksa ujian saudara. Dia harus mempersiapkan tesis S2. Dia harus juga mempersiapkan disertasi S3. Dan itu bukan gampang, saudara. Dan itu kadang-kadang menguras. Dan kita kehilangan perspektif kepada Tuhan. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa kita memerlukan kesendirian, keheningan, supaya kita bisa mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Saudaraku yang kekasih, ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Allah tidak mendengarkan doanya, yang saya mengerti adalah bahwa dia tidak mendengarkan akan Allah. Allah terus berbicara kepadanya dan mau menjawab dia, tetapi dia tidak pernah mendengarkan suara Allah. Dan apa yang dia katakan kepada Allah adalah pikirannya, keinginannya, kehendaknya. Dan dia tidak pernah mendengarkan apa keinginan Allah, hati Allah, kehendak Allah, dan keinginan Allah. Saudaraku yang kekasih, di dalam doa-doa seperti ini, tadi kita baru dua berdoa. Dalam keheningan seperti itu, ada musik yang menjadi background doa kita. Kita kembali dibuat peka. Apa maksud Tuhan bagi sekolah kita? Apa maksud Tuhan bagi kita? Yang kedua, saudara, dalam kaitan privacy. Dalam narasi yang kita baca tadi, Yesus mengatakan, hubungan kita begitu dekat dengan Dia, dengan menggambarkan sebagai hubungan Bapa dengan anak. Adakah hubungan yang lebih dekat yang bisa saudara bayangkan dari hubungan Bapa dengan anak? Hubungan suami istri memang dekat, saudara. Tetapi sering bertengkar juga toh. Tetapi anak dengan Bapa selalu ada dalam kasih sayang Bapa. Selalu ada dalam relasi Bapa dengan anak. Dan anak bisa yakin dengan penuh Bapaknya cukup kuat untuk melindungi dia. Dan Bapaknya tidak akan pernah kehilangan kasih sayang betapapun dia anak yang nakal. Saudaraku, dengan dua metafora itu, kita tutup bagian pelajaran pertama. Berdoa adalah hubungan yang private. Bangunlah hubungan privat dengan Tuhan. Tuhan memberikan garansi tidak akan sia-sia. Saudara akan mendapat balasan. Yang kedua, saudara,
berdoa dan berpuasa adalah terutama untuk meraih hal-hal spiritual. Saudara melihat pasal 6 itu tentang doa, itu ada di tengah pasal 5 dan pasal 7 bagian khotbah di bukit. Di dalam pasal 5 Tuhan kita sedang berbicara tentang hal-hal spiritual, saudara. Bagaimana menjadi miskin di hadapan Allah, bagaimana menjadi suci hatinya, bagaimana tahan terhadap aniaya, bagaimana menjadi garam dan terang. Dan di dalam pasal 7, Tuhan kita mengulangi kembali hal-hal spiritual tentang ajaran yang benar, tentang bagaimana fondasi yang benar, hal-hal spiritual, saudara. Jadi doa dan puasa sebenarnya adalah untuk kita dapat terutama mencari hal-hal spiritual. Saya tidak menafikan bahwa kita juga butuh hal-hal fisik, dan Tuhan memang mengatakan ketika berbicara tentang kekhawatiran, Tuhan berkata tentang makan. Tuhan berbicara tentang apa yang kita pakai. Tetapi ingat saudara, hanya sebatas apa yang kita butuhkan. Tapi pertanyaannya, kita sering meminta hal-hal yang lebih. Tuhan mengatakan apa tadi dalam doa Bapa kami? Berilah kami makanan yang secukupnya. Tapi apa yang kita lakukan, saudara? Ya, ketawalah sendiri. Ya. Saya tahu bagaimana saudara kalau makan. Taruh dagingnya, di atas daging taruh lagi nasi. Taruh lagi dagingnya. Ya. Saudara, begitu saya juga. Kita selalu ingin meraih hal-hal yang lebih, sementara Yesus mengatakan, berilah kami makanan yang secukupnya. Kita perlu pakaian, ya, untuk kita pakai. Tapi apa yang terjadi? Saudara selalu ingin yang bermerek. Bukan untuk dipakai, tapi saudara, supaya orang bisa melihat, oh, dia pakai merek-merek yang terkenal. Saudara, berdoa dan berpuasa yang pertama-tama adalah untuk hal-hal spiritual. Yesus berbicara dalam pasal 5 tentang bagaimana menjadi miskin di hadapan Allah. Bagaimana bisa menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Bagaimana menjadi murah hati. Saudaraku yang kasih, jadi doa pertama-tama ditujukan untuk mendisiplinkan diri terhadap hal-hal spiritual. Doa dan puasa sebenarnya kita sedang mendisiplinkan diri, saudara. Saudara, dengan berpuasa kita diajarkan, kita sedang mendisiplinkan perut kita. Kita hari ini sedang memerintah perut kita, hai perut, hari ini saya tidak kasih kamu makan. Dan perut kita akan katakan, siap bos. Ya, dulu waktu saya menjadi dokter umum, saudara, satu kali ada orang datang pada saya, dok, saya berak-berak. Udah berapa hari? Baru pagi ini. Apa kamu makan tadi malam? Dok, saya terlalu banyak makan dari tadi kemarin pagi, siang, dan malam. Kebetulan ada pesta. Saya bilang, pulang ke rumahmu, minum saja, jangan makan malam ini. Sampai sehari besok. 2 hari dia telepon saya, dok terima kasih saya sudah baik. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak makan, dia bilang sama perutnya, hai perut, saya hukum kamu karena kamu bikin saya berak-berak. Kamu tidak saya kasih makan. Saudara ketawa. Dan memang secara medis begitu, saudara. Kita kasih dia istirahat dan dia menjadi baik. Itu juga berarti dengan jiwa kita, saudara. Ketika kita berpuasa, kita mendisiplinkan hidup kita. Saudara, hari-hari ini
Dengan teknologi informasi itu terlalu banyak hal yang kita bisa lihat. Dan bahkan banyak hal-hal yang tidak suci. Terlalu banyak yang kita dengar, hal-hal yang tidak perlu kita dengar. Terlalu banyak juga kita komen, hal-hal yang tidak perlu kita komentari. Dan kita perlu mendisiplinkan diri, supaya kita bisa melihat apa yang perlu kita lihat, mendengar apa yang perlu kita dengar, dan berkomentar apa yang perlu kita komentari. Saudara, kita sedang belajar mendisiplinkan diri. Itulah yang diajar Yesus tentang hal yang kedua dari doa. Untuk mencari hal-hal yang spiritual, saudara. Dan itu tidak terjadi satu kali lantas selesai. Itu terjadi harus secara konsisten. Yesus tidak mengatakan jika kamu berdoa, if you pray. Tapi Yesus mengatakan when you pray. Bila mana kamu berdoa. Frase itu menunjukkan bahwa doa bukan sesuatu yang bisa kita buat kalau perlu, bukan. Yesus tidak mengatakan if you pray. Saudara perhatikan, tidak dikatakan jika engkau berdoa. Tapi bila engkau berdoa. Itu menunjukkan, frase itu menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu hal yang secara kontinu, secara konsisten kita lakukan dalam hidup. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berdoa dan berpuasa setiap hari, bukan. Ya. Bagian yang ketiga, saudara, yang kita belajar hari ini adalah yang Yesus ajarkan. Pusat doa adalah Allah. Pusat doa adalah Allah. Dan paling tidak, Yesus mengindikasikan dalam 3 narasi yang dia katakan. Untuk menunjukkan bahwa pusat doa bukan kita. Pusat doa adalah Allah. Dan ini adalah suatu bagian yang terpenting yang membedakan puasa orang Kristen dengan puasa orang dari agama yang lain. Ini titik yang terpenting. Ketika orang-orang lain berpuasa untuk memenuhi kehendaknya, bahkan ada orang-orang berpuasa untuk mencari keselamatannya, kita tidak berpuasa untuk mencari selamat. Kita justru orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita tidak bisa menambah apapun terhadap keselamatan itu, termasuk dengan puasamu, termasuk dengan doamu. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Allah ingin kita bertumbuh, dan Allah ingin kita mengerti kehendaknya, keinginannya, dan itulah sebabnya kenapa kita berdoa dan berpuasa. Pusat doa adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Saya ingin tanya, ketika saudara berdoa dan berpuasa selama ini, apa yang saudara daftarkan? Apa yang saudara list pada doa saudara? Keinginan saudara? Kehendak saudara? Itu bukan menjadi pusat Allah. Tidak terlalu penting dengan keinginan kita. Semakin keinginan kita dipenuhi, semakin kehendak kita dipenuhi, semakin perasaan kita diikuti. Saudara harus percaya saya, saudara bukan menjadi orang yang spiritual. Ego saudara akan semakin tinggi, kehendak saudara akan semakin banyak, keinginan saudara akan semakin banyak, dan saudara akan menuai masalah. Orang Israel pada masa Samuel dipimpin oleh Allah, tapi mereka tidak puas, saudara. Mereka melihat orang-orang di sekitar mereka mempunyai raja. Kebetulan pada saat itu juga anak-anak Samuel yang menggantikan Samuel tidak bisa meniru teladan dari bapaknya. Dan bangsa ini memberontak. Dan mereka datang kepada Samuel. Bos Samuel, kami ingin punya raja. Samuel marah, saudara.
Tapi Tuhan datang kepada Samuel. Samuel, bukan kamu yang mereka tolak. Yang mereka tolak aku. Mereka tidak mau aku, Allah Yahweh, sebagai raja mereka. Samuel datang kepada bangsa itu. Dia katakan, jikalau kamu punya raja, kamu harus bayar pajak, kamu harus kasih makan, istrimu bisa diambil untuk menjadi istrinya. Kamu tahu apa dikatakan bangsa itu? Yes, kami tanggung. Saudara, mereka dikasih raja, masalah demi masalah terjadi dalam hidup mereka. Apa yang kita daftarkan ketika kita berdoa dan berpuasa? Saya pikir kita sering salah, saudara. Dan saya pun sering salah. Dan itulah sebabnya dalam pendahuluan ini tadi saya katakan, kita merasa kita sudah tahu. Saya pun merasa seperti saya sudah tahu. Bagian ini saya sudah selalu kupas. Tapi ternyata saya masih bodoh, saya belum tahu, saudara. Dan hari ini kita diberitahu bahwa pusat doa adalah Allah. Yesus mengatakan dalam 3 cara. Yang pertama dia katakan, Bapa kami yang ada di sorga, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dengan kalimat itu, Yesus ingin mengatakan bahwa ketika kamu berdoa, yang kamu cari adalah kehendak Allah. Ketika kamu seperti saya katakan, tutup telinga sehingga kamu bisa mendengarkan suara yang begitu halus sekalipun seperti suara jantungmu dan suara aliran darahmu. Itu mengungkapkan bahwa begitu halus pun suara Allah ketika kita benar-benar berdoa dan berpuasa. Kita bisa mendengar apa kehendaknya bagi kita. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Rencana Tuhan dia beritahukan kepada kita. Mungkin ada rencana kita. Sebagai manusia memang kita harus membuat rencana, saudara. Tetapi ketika kita berdoa dan berpuasa, dan Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, ini rencanaku. Kita ubah rencana kita, supaya rencana Tuhan menjadi rencana kita. Bukan memaksakan apa rencana kita, supaya menjadi rencana Tuhan. Dan inilah yang paling sering terjadi di dalam doa. Memaksakan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Dan seperti bangsa Israel, kita mulai menuai masalah demi masalah. Dan Tuhan bilang, kamu dulu yang pilih toh, mau raja kan? Sudah dikasih ingat konsekuensinya kan? Dan kamu mengatakan, kami akan tanggung. Saudara, ada banyak kesulitan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, karena kita mencari kehendak kita. Saudaraku yang kekasih, cara yang kedua, di mana Yesus menunjukkan bahwa ini berpusat pada Allah adalah doa tidak mengubah rencana dan kehendak Allah bagi kita. Doa dan berpuasa tidak mengubah rencana dan kehendak Allah. Allah sudah mempunyai rencana dan kehendaknya dalam kemahatauan dan kedaulatannya. Tetapi cara bagaimana kehendak itu dilaksanakan, itu bisa terjadi. Saudara, bangsa Israel dari Mesir direncanakan Allah untuk sampai ke Kanaan. Tidak begitu lama. Saya berpikir 1 bulan mereka akan sampai. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka berdosa. Apakah tujuan Allah batal? Membatalkan mereka sampai di Kanaan? Jawab saudara,
Apakah tujuan Allah membawa mereka dari Mesir ke Kanaan Batal? Tidak. Tetapi cara Allah membawa mereka dari 1 bulan menjadi 40 tahun. Tetap sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Mereka tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Di dalam perjalanan mereka menggerutu. Di dalam perjalanan mereka membalikkan diri kepada Tuhan. Dan perjalanan 1 bulan menjadi perjalanan 40 tahun. Doa tidak mengubah kehendak Allah. Tetapi rencana Allah bisa berubah. Saudara, mari kita terus mencari rencana dan kehendak Allah. Dan yang bagian yang ketiga, yang mengindikasikan, Yesus mengindikasikan doa adalah berpusat pada Allah. Dengan doa berpusat pada Allah, ada jaminan saudara, bahwa doa dan puasa kita berkuasa. Bukan karena kita yang berkuasa, tapi kehendak Allah yang diberikan kepada kita, sudah pasti Allah akan bertanggung jawab untuk apa yang dia sudah rencanakan dan kehendaknya. Dan itu menjadi jaminan bagi kita. Doa itu berkuasa. Saudara, di dalam kitab Ester diceritakan, bangsa Israel sedang mendapat masalah besar. Ester mengatakan kepada bangsa itu, berdoa untuk saya. Bangsa itu berdoa dan berpuasa. Dan keadaan berbalik saudara, 180 derajat. Doa berkuasa. 1, 2, 3. Doa berkuasa. 1, 2, 3. Doa berkuasa. Tetapi tidak setiap doa berkuasa saudara. Saya sudah mengulaskan tadi 3. Doa berkuasa. Hizkia berdoa dan berpuasa merendahkan diri. Keadaannya juga berbalik. Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun. Harusnya dia sudah mati, saudara. Walaupun pada akhirnya dia mati juga. Doa berkuasa. Saya ingin menyaksikan satu kisah untuk menunjukkan bagaimana doa berkuasa. Kira-kira 10 tahun lalu, saya menemukan seorang pasien di praktek saya. Terkena kanker nasofaring stadium 3-4. Orang agama Buddha, saudara. Datang pertama saya masih diam, datang kedua saya diam, ketiga saya lupa pada pertemuan keberapa. Tetapi hati saya begitu menggelora untuk bercerita tentang Yesus kepada dia. Dan sampai pada satu sore saya berkata kepadanya, namanya Hakim, saudara. Saya katakan kata-kata seperti ini, Hakim, mungkin penyakit ini akan membawamu kepada kematian. Saya tidak menawarkan dia hal-hal yang penuh spekulatif, saudara. Berdoa supaya sembuh, enggak. Karena saya tahu kanker nasofaring itu sangat ganas. Saudara sudah mendapatkan obat yang terbaik dengan biaya ratusan juta pun paling-paling umur saudara akan di bawah 5 tahun. 5 year survivalnya 3 tahunnya mungkin lebih pendek lagi. Singkat cerita, saya bercerita seperti itu kepadanya. Hakim, mungkin penyakit ini akan membawa engkau kepada kematian. Tapi bolehkah saya bercerita tentang seseorang yang sekalipun engkau akan mati, tapi engkau akan menikmati kesenangan bersama dengan dia selama-lamanya. Hakim tidak menjawab, saudara. Saya menulis resep, dia pulang. Dia harus kontrol lagi kepada saya.
Saya lupa pada kontrol berapa lagi, saya katakan kepada Hakim, boleh hari Minggu saya bawa kamu ke gereja? Dia mengatakan, saya terkejut saudara. Boleh dokter. Saudara, bulu roma saya masih merinding ini kalau saya bercerita tentang itu. Dan pada waktu itu karena saya belum punya gereja, saya belum pendeta. Saya menyerahkannya ke gereja Pak Hoki. Saudara sudah kenal itu Pak Hoki, mahasiswa kita di sini juga S2. Kalau nggak salah 5 tahun lalu anggota yayasan Pak ya. Pak Pendeta Hoki. Singkat cerita, dia bertumbuh menjadi jemaat di sana saudara. Pada akhirnya dia mati. Hampir 5 tahun, padahal sudah stadium 4. Itu suatu yang luar biasa. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa saudara. Pada waktu dia minggu di mana dia mati, kebetulan hari Minggu itu saya mempunyai jadwal khotbah di gereja Pak Hoki. Dan karena gereja itu belum banyak orang, saya masih kenal tiap-tiap orang kalau ada orang baru. Dan saya melihat ada orang baru. Dan saya tanya Pak Hoki, siapa itu? Saudara, dia katakan, itu istri dan anak-anaknya Pak Hakim. Saudara, tidak sampai 5 tahun, Pak Hakim menjadi Kristen dan dia memenangkan seluruh keluarganya bagi Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen dia berdoa. Di gereja dia diajar berdoa. Dia memang pada akhirnya mati. Tetapi dia berhasil menginjili seluruh keluarganya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, doa berkuasa. 1, 2, 3. Doa berkuasa. Doa berkuasa saudara. Yakobus 5:13 berkata, jika ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, jikalau Yesus berdoa, itu berarti mengindikasikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang penting ketika kita berdoa dan berpuasa. Saya harus lebih cepat saudara. Dan akhirnya saya ingin membawa doa ini, doa dan puasa kita hari ini dalam konteks kita minggu ini, yaitu hari misi, festival misi. Bagaimana kepentingan doa dan puasa dalam kaitan misi. Mari kita membaca untuk yang terakhir kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita masih terus dalam doa dan puasa saudara. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan siapa di antara saudara yang dapat baca saja dengan kuat, silakan berdiri. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 4. Saudara, saya kira saudara sebagai orang yang secara akademik belajar sudah tahu. Misi di Antioquia adalah misi pertama. Misi pertama. Ini adalah pengiriman misi. Dan di tengah-tengah puasa itu Tuhan berbicara kepada jemaat itu. Saulus dan Barnabas diutus. Saudara, ketika kita ada dalam festival misi pada hari ini, mari kita berdoa. Sama seperti jemaat di Antioquia. Jemaat di Antioquia tidak sibuk dengan strategi misi. Tidak sibuk dengan fundraising. Walaupun semua itu perlu. Tetapi mereka sibuk dengan doa dan puasa. Dan Tuhan berbicara kepada mereka. Dan mereka mendapatkan 2 missionary.
Dan dengan demikian misi yang pertama dimulai untuk mengabarkan yang kemarin kita dengar dari Pak Gibson. Pekerjaan yang belum selesai. Paulus dan Barnabas mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Saudara dan saya pun akan mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Dan hari ini dalam konteks hari misi, ketika kita berdoa, mari kita berdoa. Siapa di antara saudara yang betul-betul Tuhan ingin panggil? Adakah kita akan menemukan orang yang tepat? Siapa orang seperti Saulus dan Barnabas yang diutus? Dan saudara, kalau kita membaca teks kita tadi, ada dua kata diutus di sana. Yang pertama pada ayat yang ketiga dikatakan ketika mereka menumpangkan tangan, saudara ya, mereka membiarkan, Alkitab bahasa Indonesia memakai kata membiarkan pergi. Alkitab dalam bahasa Inggris saya periksa memakai kata send, diutus. Tetapi dalam bahasa Yunani itu perkataan yang lain, saudara. Itu perkataan apuleo, yang berarti ya pergi begitu saja. Tetapi ketika Allah mengutus di dalam ayat yang keempat, Alkitab bahasa Indonesia bukan pakai kata mengutus lagi, memakai lagi kata disuruh. Alkitab bahasa Inggris masih memakai kata send, mengutus. Tetapi Alkitab bahasa Yunani memakai kata berbeda sama sekali. Alkitab bahasa Yunani memakai kata ekpempo. Kata itu dipakai yang berarti mengutus dan menyertai, saudara. Saudara, jikalau Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang mengutus, Dia tidak pernah membiarkan saudara pergi sendiri. Dia akan membuat saudara pergi dan Dia menyertai saudara. Saudaraku yang kekasih, ketika kita berdoa untuk misi, pada hari ini kita mau berdoa. Adakah di antara orang yang ratusan ini, termasuk masih ada orang di guest house sana, yang memang Tuhan ingin panggil saudara? Misi bukan soal perasaan, misi bukan soal sentimental. Saudara, benarkah saudara orang yang dipanggil oleh Allah? Jemaat di Antioquia sudah memulai sesuatu yang kemudian akan menjadi suatu revival, menjadi suatu kebangunan bagi daerah-daerah di luar Israel. Orang-orang mulai menjadi percaya. Kemarin pendeta Gibson mengatakan, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai suku, Injil itu mulai diberitakan. Berdoa dan berpuasa. Ketika Allah mulai merencanakan membangun bait sucinya kembali, Dia mempersiapkan orang-orang Zerubabel, Esra dan Nehemia. Dan saudara tahu apa yang dilakukan orang ini kalau saudara membaca kitab Esra dan Nehemia? Mereka berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang kekasih, ketika kita dari semua berbagai gereja melepaskan sedikit atribut-atribut gereja kita. Mungkin di gereja saudara tidak biasa angkat tangan. Saya pun gereja saya tidak biasa angkat tangan. Tapi kadang-kadang ketika menyanyi hati saya begitu terangkat dan saya angkat tangan. Ketika kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan dan kita dalam satu hati yang berdoa kepada Tuhan. Ini akan terjadi lagi di tempat ini, saudara. Ini akan terjadi lagi di tempat ini. Dan akan ada di antara saudara orang-orang dipanggil. Saudara tidak usah berpikir jauh-jauh menjadi misi di tempat orang lain di sana. Di tengah-tengah bangsa kita, saudara. Di tengah-tengah bangsa kita. Masih begitu banyak orang yang belum percaya. Saya minta maaf kepada majelis kapel, saya minta waktu 10 menit lagi akan saya selesaikan ini. Saya diberi waktu sampai jam 9. Saudara, yang terakhir, apa yang menyertai kita ketika kita berdoa dan berpuasa?
Apakah kita berdoa dan berpuasa kita mencari kehendak Tuhan dalam perasaan-perasaan kita? Atau kita mengharapkan suatu penglihatan yang luar biasa? Atau dalam mimpi-mimpi? Saya sama dengan pendeta Gibson kemarin, saudara. Tidak mau mengatakan itu tidak mungkin. Allah bisa bekerja, Allah berdaulat untuk melakukan apapun menurut rencana dan kehendaknya. Tapi saya ingin mengatakan, semua cara-cara tadi penuh dengan hal-hal spekulatif. Hanya kebenaran firman Tuhan yang kita bisa percaya, yang tidak ada unsur-unsur spekulatif, tetapi kebenaran yang sungguh-sungguh adalah kebenaran. Tetapi jikalau saudara mencari Tuhan melalui perasaanmu, mencari Tuhan mengharapkan dalam doa dan puasa ini penglihatan-penglihatan yang luar biasa, mengharapkan nanti malam saudara mimpi yang luar biasa, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Ada banyak hal-hal spekulatif di sana. Dan janganlah memainkan hal-hal spekulatif dengan spiritual saudara. Dia akan ketemu saudara. Kenapa? Karena hal-hal spiritual itu soal-soal roh. Hal-hal spekulatif yang saudara pikirkan tadi pun soal-soal roh. Dan tidak semua kita mempunyai keahlian membedakan roh ini dan roh itu. Tetapi jikalau kita mencari kebenaran di dalam firman Allah, kita tidak akan pernah tersesat. Amin saudara? Amin. Itu sebabnya saya berterima kasih kepada majelis kapal. Nanti ketika dalam kelompok kita akan ber-PA. Dari mana bahan PA kita? Dari Alkitab saudara. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita harus mencari kehendak Tuhan dalam firman Allah yang kita baca. Saudara, ketika Nehemia dan Ezra kembali untuk membangun bait suci, apa yang mereka lakukan dalam dua puasa mereka? Mereka membuka hukum-hukum Allah. Mereka membacanya. Dan ketika mereka membacanya, apa yang mereka melihat? Apa yang mereka lihat? Mereka melihat kedaulatan Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah, dan apa yang mereka lakukan? Mereka jatuh tersungkur tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang buruk, berdosa, dan penuh lumpur. Ya. Jangan saudara pikir semakin saudara berdoa dan berpuasa, saudara melihat diri saudara semakin kudus. Kalau doa dan puasa saudara benar, semakin dalam saudara berpuasa dan berdoa, semakin saudara melihat diri saudara begitu buruknya, begitu rusaknya. Semakin saudara melihat Allah dengan jelas, semakin jelas juga siapa saudara sebenarnya. Saudara yang kekasih, di dalam jemaat Antioquia, kita memang tidak melihat apakah jemaat itu membaca firman Allah. Tetapi jikalau kita membaca narasi kitab Kisah Para Rasul pada pasal-pasal yang pertama, kita tahu bahwa kebiasaan jemaat ini bukan hanya berdoa, tetapi apa? Membaca firman Tuhan, membagi roti bersama-sama. Jadi walaupun di dalam kitab Antioquia tidak dikatakan mereka membaca firman Allah, kita mendapat suatu kepastian dari pasal-pasal pertama bahwa jemaat-jemaat ini biasa untuk membaca firman Allah, berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang kekasih, saya rasa inilah yang harus kita perbaiki pada hari-hari di mana kita berpuasa. Saudara di sini setiap hari membaca Alkitab, membawa Alkitab. Saudara membaca Alkitab, membahasnya secara akademik. Tapi saya mengingatkan, itu tidak menjadi jaminan bahwa firman Allah sudah ada dalam hidup saudara. Justru itu bisa menjadi bahaya. Kenapa? Bahaya bagi saya juga sebagai dosen, bahaya bagi kami juga sebagai dosen. Kami mempunyai sikap yang salah terhadap Alkitab. Tidak berarti bahwa kalau saudara mengulasnya secara akademik itu sudah masuk dalam hati saudara, belum tentu.
sampai saudara merenungkannya. Dan hari ini ketika kita berpuasa, berdoa, mencari apa maksud Allah dalam firman itu. Di sanalah firman Allah berlaku bagi hidup saudara dan hidupku. Hati-hati saudara. Tidak berarti saudara tiap hari bawa begini Alkitab. Membahasnya di kelas. Lantas itu sudah masuk dalam rohani saudara. Dan itulah sebabnya dalam pertama pembukaan tadi saya katakan, kita rasa kita sudah tahu, tapi sebenarnya kita belum tahu. Dan hari ini kita semua diingatkan dalam doa dan puasa ini, supaya kita kembali boleh berdoa dan berpuasa dengan cara yang benar. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, dan itu menjadi tugas dan bagian kita bersama. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan sebelum kita menutup bagian ini. Saudara, mari kita tenangkan hati kita sebelum kita masuk dalam kelompok. Kita bagian tadi, Yesus, Yesus, dengar doa. Silakan angkat nada saja. Mari saudara kita tundukkan hati kita. Kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kemudian saya akan memberi ini lagi kepada majelis kapal. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Yesus, Yesus dengar doakan. Pak Pendeta Black, silakan berdoa untuk kita. Tuhan, Allah Bapa kami, mengakui bahwa saya sendiri merenungkan kebenaran ini lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Apa itu berdoa dan berpuasa yang benar? Berdoa dan berpuasa yang tersembunyi. Kami tidak mau, ya Tuhan, berdoa dan berpuasa dan langsung dapat upah kami dengan dilihat orang atau dengan merasa bahwa kami menjadi lebih kudus hanya dengan melakukan kegiatan atau aktivitas kita dalam berdoa. Tetapi kami ingin, ya Tuhan, kami ingin diubah. Kami ingin merasakan kuasa-Mu di dalam doa, di dalam puasa. Dan kami memohon kepada Engkau, ya Tuhan, jangan Kau lewati kami, ya Tuhan. Jangan kami dibiarkan dalam kesalahan kami, di dalam dosa kami terhadap Engkau dalam hal ini, ya Tuhan. Kami ingin bertumbuh dalam hal ini, berdoa dan berpuasa, ya Tuhan. Kami akui, ya Tuhan, begitu banyak pergumulan kami di dalam kehidupan ini.
Ini kami hidup di masa yang sulit dengan begitu banyak tantangan yang masuk di mana-mana. Kita bangun, noise-nya itu sudah masuk dari setiap arah ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat kekuatan untuk mencari kehendak-Mu di dalam tempat yang tersembunyi, di dalam hati kami. Ketika kami berdoa bersama dengan sesama seiman ya Tuhan, biarlah kami dapat berkat yang rahasia itu. Ketika kami berdoa sendiri di hadapan Tuhan, biarlah kami dapat berkat rahasia itu, ya Tuhan. Kami juga mohon melalui setiap sesi yang akan datang hari ini dan minggu ini, biarlah Tuhan terus mengajarkan kami tentang kebenaran ini, biar kebenaran ini masuk lebih dalam di dalam hati kami, setiap kami ya Tuhan. Dan ini Tuhan akan lakukan hanya karena kuasa-Mu yang mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang mati, yang bangkit untuk menebus setiap kami dari dosa yang menghalang, yang mengikat kami. Tuhan yang setiap hari mengingatkan kami akan Injil-Mu yang membebaskan kami daripada setiap ikatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman dan berbahagialah kita yang membaca serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada Majelis Kapel, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Simon Tarigan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini, saya akan membacakan jadwal ibadah, doa puasa, sivitas akademik, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar, Selasa 31 Januari 2023. Jam 7 sampai jam 9 kita telah mengikuti ibadah yang telah berlangsung pada pagi hari ini. Dan pada jam 9 sampai jam 10 kegiatan kita adalah KPK dosen. Pembicara dan tempat disesuaikan, sudah dibagikan di grup mahasiswa masing-masing. Dan untuk kelompok karyawan atau dosen yang tidak tergabung dalam KPK dosen, bergabung dengan kelompok karyawan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Kem, THM. Jam 10 sampai jam 11, KPK mentor, pembicara dan tempat disesuaikan. Untuk kelompok dosen akan dipimpin oleh Bapak Dr. Simon Alexander Tarigan MTH. Dan untuk kelompok karyawan akan dipimpin oleh Bapak Nyoman Lisias FJU MTH. Jam 11 sampai jam 12, doa perangkatan, pembicara dan tempat disesuaikan, dosen dan karyawan bergabung, akan dipimpin oleh Bapak Charles MTH. Jam 12 sampai jam 1, doa per daerah, pembicara dan tempat disesuaikan, dosen dan karyawan bergabung dengan persekutuan yang ada. Jam 1 sampai jam 2,
kita kembali ke kapel karena kita akan masuk dalam PA yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Simon Alexander Tarigan MTH, bertempat di kapel, semua sivitas akademik. Jam 2 sampai jam 3 kita akan mulai ibadah, doa puasa sesi yang kedua, pujian dan kesaksian. Dalam sesi ini, jika ada mahasiswa-mahasiswi yang ingin menyampaikan kesaksiannya di jam 2 sampai jam 3 dipersilakan dan silakan melapor sama anggota majelis kapel. Jam 3 sampai jam 4 doa khotbah dan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH bertempat di kapel. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kapel dipersilakan untuk berdiri dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan bersama pagi ini. Dan kami masih akan lanjut dalam seluruh sesi ibadah doa puasa sivitas hari ini. Kami mohonkan berkat-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu tinggal menyertai kami. Cinta kasih Kristus senantiasa membalut hati kami. Persekutuan kekuatan peneguhan Roh Kudus menyertai kami semua, sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat kapel dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya sebentar. Untuk yang keluar terlebih dahulu, dosen dan karyawan, untuk menjaga ketertiban, kursi barisan sebelah sini yang keluar duluan, setelah itu kedua, ketiga, dan seterusnya. Terima kasih.